Kembali ke kantor, melewati jalanan padat. Selain jam berangkat dan pulang kerja, jalanan juga cukup ramai di jam makan siang. Mungkin banyak dari perusahaan yang tidak menyediakan kafeteria atau kantin kantor, membuat para karyawannya harus keluar untuk sekedar makan siang. Siang yang terik tidak menyurutkan para pejuang keluarga berjibaku di jalanan yang padat. Terdengar bunyi klakson dan makian saat ada pengendara motor tidak tahu aturan, main selip sana-sini di antara kemacetan. Saga masih tampak tenang di kursi belakang, menyandarkan kepala. "Han, mana HP?" katanya kemudian, menatap lampu merah yang belum berganti. Sekretaris Han sigap mengeluarkan benda kecil di saku bajunya. "Anda mau menghubungi siapa, Tuan?" "Di mana?" Setelah terdengar nada sambung dalam 2 kali dering. "Nona Dania rupanya." "Ya juga, siapa yang akan Anda telepon selain Nona?" Kembali fokus menatap mobil-mobil di depannya, melirik lampu yang belum berganti. "Di rumah, saya." "Memang aku mau di mana lagi?" Yang menjawab di sana membatin keras sambil mengerut. "Sudah makan?" Bertanya lagi sambil melihat lampu sudah berganti. Bunyi klakson sudah saut-sautan. "Wahai pengendara budiman, kalau habis lampu hijau tidak usahlah main klakson, hanya memerahkan hati dan membuat emosi saja." Han keluar dari kepadatan lampu merah. "Baru selesai makan, sayang. Kamu udah makan juga?" Dania di sana menunjukkan perhatiannya. Bagaimana perutmu? Masih cemas urusan batang bulan? Tidak ada habisnya, Anda tuan muda. Sudah membaik? Atau sudah tidak apa-apa, aku benar-benar sehat. Berusaha bicara dengan lancar agar tidak mengandung kecurigaan. Sudah mau mengucapkan salam perpisahan daripada berbuntut panjang dan pertanyaan melebar kemana-mana. Tapi baru mau mengatakan sudah ya sayang, Saga masih memberikan pertanyaan. "Apa yang kau lakukan sekarang?" "Membongkar oleh-oleh." Raksa bilang, "Kau menyapanya tadi ya? Bilang padanya kalau dia boleh mengunjungiku setelah bekerja." Kata-kata ceria itu bahkan bisa terlihat jelas di pelupuk mata Saga. Kalau istrinya sedang sangat senang sekarang, hanya karena hal sepele seperti menemui adiknya. "Cepat sekali dia sudah menghubungimu." Menjawab dengan tawa biar tidak melebar kemana-mana. "Aku tidak sengaja bertemu dengannya tadi pagi." "Kau bersama siapa sekarang?" "Jangan berharap aku bisa dekat dengan adikmu ya." Mungkin begitu yang ingin dikatakan Saga. "Aku bersama Aran dan Maya. Paman bilang aku bisa minta bantuan mereka." "Baiklah, bersenang-senanglah." "Terima kasih sayang. Jaga sikapmu kepada Raksa." Ultimatum utama yang sedari tadi ingin diberikan Saga. "Baiklah sayang." Dania menjawab lemas. "Belum juga ketemu." Batinnya protes. "Kau tidak mau mengatakan sesuatu?" Tuan muda belum berniat mengakhiri panggilan. Dia ingin mendengar sesuatu, tapi tidak mau mengatakan apa yang mau dia dengar, seperti biasanya. "Apa? Kau mau mendengar apa? Aku kan sudah bilang terima kasih tadi." Dania bingung menerka-nerka. "Jangan bilang kau mau mendengar kata-kata seperti aku merindukanmu." "Aku tidak mau mengatakannya ya." "Cepat katakan." "Ya apa sih? Gila ya? Kamu saja yang bilang kau mau." Nia sudah tidak sabar. Tahu kalau istrinya sudah paham apa yang dia mau. "Sayang, aku merindukanmu. Cepat pulang ya." "Puas. Kau sedang menggoda aku sekarang?" "Cih, bukannya Anda yang minta tadi. Dasar." Aneko tidak habis pikir kalau tuannya sudah bersikap aneh begitu. Setelah mobil memasuki area parkir, Saga baru mengakhiri panggilan teleponnya. Dia tersenyum bahkan sampai berada di dalam lift. Wajah Dania yang malu-malu masih menari-nari di matanya. Staf sekretaris yang tadi masih duduk langsung bangun saat melihat presiden dan sekretarisnya keluar dari lift. Dia beranjak meninggalkan kursinya. "Kenapa?" Han yang bertanya. "Maaf Tuan, Tuan Wah sudah menunggu di ruangan tunggu. Biarkan dia masuk." "Baik Tuan." Noah berjalan menghampiri Saga yang sedang duduk di sofa.
langsung menjatuhkan tubuhnya tanpa diminta. Wajah cerah, senyum bahagia sejuta kali dari biasanya. Laki-laki itu memang memiliki paras wajah ramah, apalagi sekarang saat tebaran jantungnya sekuat remaja yang sedang jatuh cinta. Kau sudah lama? Cih, mau pamer kalau kau mau menikah. Wajahmu saja sudah menunjukkan pada dunia kalau kau sedang bahagia sekarang. Tidak lebih dari setengah jam. Apa kabar Dania? Apa dia baik-baik saja? Menyambar dengan isu paling sensitif, melebihi isu gejolak saham anak perusahaan antar negara. Apa kau mau mengajakku berperang? Seharusnya yang kau tanya itu aku, bukannya aku. Tuh kan, lihat, sudah berkobar apinya. Noah tertawa padahal tadi dia mau iseng memanggil Dania dengan sebutan Nona Matahariku. Kalau aku memanggil Dania begitu, dia pasti menyuruhan menyeretku keluar. Aku kan sudah melihatmu baik-baik saja. Masih tertawarnya, lalu dengan senyuman malu-malu mengeluarkan selembar undangan dari saku jasnya. Aku mau menikah. Kantor presiden dipenuhi tawa Noah. Bahkan di sudut ruangan Han juga terlihat tersenyum tipis melihat kekalahan Telak Saga beradu pamer tentang beberapa mereka. Kantor presiden dipenuhi tawa Noah. Bahkan di sudut ruangan Han juga terlihat tersenyum tipis melihat kekalahan Telak Saga beradu pamer tentang seberapa mereka memahami perempuan. Jangan bilang kau berpikir kalau Daniamu penyebutan nama yang serat akan makna oleh Noah. Akan mati kehabisan darah karena datang bulan. Noah terpingkal saat mendengar cerita Saga. Saat dia menanyakan kenapa sampai kepergiannya liburan berkedok bulan madu dipercepat kepulangannya. Dari mana dia tahu? Tentu saja dari Keanu, wali kota XX. Bahkan Noah tahu kalau Saga meminta Ken memetakan tangan seseorang yang sudah menyentuh Danianya. Noah merinding bagaimana membayangkan kemarahan Han. Ya, yang membuatnya takut bukan kemarahan Saga, tapi Han yang akan jauh lebih menggila melihat kemarahan tuannya. Kembali ke ruangan presiden. Wajah Saga memerah antara malu bercampur marah. Bagaimana bocah di depannya ini bisa tahu seputar datang bulan, sedangkan menikah saja belum. Bahkan sepanjang hidupnya hanya mengejar cinta yang tidak kesampaian lagi. Tapi ternyata dia jauh lebih pintar urusan detail perempuan. Begitu pikir Saga kesal. Kami belajar begituan di sekolah tahu. Dek, langsung menghentikan kalimatnya. Dia tidak mau mengungkit masa lalu, karena tahu Saga tidak akan menyukainya. Masa remaja Saga yang penuh perjuangan dan berbeda dengan anak-anak kebanyakan, membuatnya membungkam mulutnya sendiri untuk meledek. Terlebih orang yang di sudut sana mulai menunjukkan aura membunuhnya. Cih, Han, batalkan rumah yang kusiapkan sebagai hadiah pernikahan untuk orang kurang ajar ini. Sekarang yang berubah pucat adalah Noah. Sementara Han menjawab perintah Saga hanya dengan kalimat singkat. Baik Tuan. Noah memandang Han dengan kesal, sementara yang dipelototnya tidak bergeming. Hei Saga, aku hanya bercanda. Masih tersisa tawa di ujung kalimatnya. Mau ditaruh di mana mukaku? Aku sudah pamer pada tamu kalau teman baikku Saga akan memberiku rumah sebagai hadiah pernikahan. Itu masalahmu, simpan saja wajahmu di koper bulan madumu sana. Acuh, ayolah, aku hanya bercanda. Melihat Han, kau tahu kan Saga hanya main-main dengan perintahnya tadi? Jangan dengarkan dan jangan lakukan. Yang harus kau lakukan hanya melanjutkan perintahnya dari awal. Wajah Noah langsung kesal saat Han hanya memberikan reaksi dengan mengangkat bahunya. Sialan, dia memang dari dulu selalu kurang ajar begitu. Sudah, pergi sana. Aku masih banyak pekerjaan. Sudah mau bangun dari duduk, beranjak ke kursi kerjanya. Padahal ayah dan ibu sudah sangat senang saat aku bilang aku mau mendapat hadiah rumah darimu. Berhasil kan? Kau selalu luluh kalau aku menyebut ayah dan ibuku. Noah yang selalu tahu senjata mematikan yang bisa dipakainya kalau dia berselisih paham dengan Saga. Cih, dasar bocah. Duduk lagi di sofanya. Jangan menyusahkan paman dan bibi. Memang kau masih bocah, bah? Aku mau apartemen sebesar rumahan. Tak boleh. Jiwa melonjak sedang bergelora. Hei, aku mengurus semua pernikahanku sendiri tahu. Begini-begini, aku juga kan masih punya tabungan.
Tapi berkat kau juga kan, aku akan mengirim hadiah untuk paman dan bibi. Mereka sudah bekerja keras untuk menjaga anak sepertimu. Orang tua Noah tahu bagaimana putra mereka mengejar cinta yang tidak mungkin kesampaian. Dengan saingan seperti Saga, seseorang yang sama-sama mereka cintai seperti anak mereka sendiri. Saga selalu memastikan orang-orang terdekatnya tidak pernah kekurangan apapun. Noah terlihat sedikit ragu ingin mengatakan sesuatu. Dia melihat Han lagi, menanyakan apa dia boleh melanjutkan apa yang dia pikirkan. Sialnya laki-laki itu tak acuh dan malah sibuk dengan HP-nya. Saga, apa aku boleh mengundang Helen? Air muka saja jelas tidak berubah. Dia memang enggan dan tidak mau mendengar nama itu disebutkan di hadapannya. Tapi jelas dia tidak terlalu terusik ketika mendengar nama itu. Jangan mimpi kalau aku dan Nia akan datang ke pestamu kalau kau mengundang wanita itu. Dia masih menyimpan luka dan dendam rupanya. Shit, mendengar aku menyebut Helen, kau langsung melotot pada aku, bukan pada HP-mu. Tunggu, kau tidak menceritakan rahasia Helen pada Saga kan? Kau masih marah padanya ya? Aku tidak peduli padanya lagi. Lalu kenapa? Nia pasti tidak akan nyaman melihatnya. Ya, walaupun dia pasti akan bilang kalau dia baik-baik aja dan mungkin akan saling menyapa. Tapi aku tahu hatinya pasti akan sedikit terluka. Walaupun aku senang dia cemburu sih. Dasar Noah, dasar. Kalau kalian sampai bertengkar, aku juga yang akan pusing nantinya. Gumaman. Obrolan panjang bahkan menyangkut kehamilan. Saga pamer tentang ilmu yang sudah dia dapat dari laporan Han tentang kehamilan. Demi menjaga harga diri Saga, tidak juga. Niatan Noah adalah demi menjaga hadiah rumah yang dijanjikan Saga. Dia hanya manggut-manggut dan terkejut saja ketika Saga bercerita tentang lamanya proses kehamilan. Kau gila ya? Aku juga tahu itu. Tapi demi rumah, maafkan aku hati dan kecerdasan otakku. Aku harus mengalah dari suami bodoh ini. Seperti itulah akhirnya Saga membalas kekalahan di awalnya tadi. Noah yang merasa masih cukup waras hanya manggut-manggut. Setelah obrolan panjang itu, akhirnya Noah pamit. Han mengantar Noah bukan hanya sampai pintu lift, dia ikut masuk saat Noah sudah mencet tombol. Kenapa? Tahu kalau laki-laki itu tidak mungkin mengikutinya tanpa alasan. Anda hebat sekali, bagaimana bisa menyebut nama Helen setelah semua kenyataan yang saya tunjukkan kepada Anda? Han berdiri di samping Noah. Tanpa menoleh, matanya lurus menatap pintu lift yang tertutup. Tapi nada suara tidak sukanya terlihat dengan jelas. Entahlah, Noah hanya menjawab begitu. Mungkin karena bodoh atau mungkin terlalu baik. Begitulah Noah. Mungkin karena aku pernah menyukainya dulu, atau memang aku yang bodoh. Aku hanya kasihan padanya. Iya, Anda memang seperti itu, mencibir tanpa maksud menutupi. Han, kau tidak mengatakannya pada Saga kan? Tentang Helen yang sebenarnya seperti apa? Aku tidak akan pernah mengungkit Helen di depannya lagi. Getir membayangkan bagaimana rumitnya hubungan mereka di masa lalu. Tuan muda pasti akan terluka kalau tahu itu. Baguslah. Setidaknya Helen akan selalu menjadi kenangan manis untuk Saga. Begitulah Noah akhirnya mengambil kesimpulan. Pintu lift terbuka. Han ikut keluar. Hei, kenapa lagi mengikutiku? Kamu belum selesai bicara. Bingung. Tidak biasanya Han mengantar bahkan sampai perjalanan ke lobi gedung. Saya hanya ingin mengantar Anda sampai keluar. Merinding Noah mendengarnya. Dia tidak melakukan kesalahan apapun kan tadi? Han benar-benar orang yang sangat susah ditebak maunya apa. Noah tahu kalau laki-laki di depannya ini tidak terlalu menyukainya sejak dulu. Mungkin dulu karena Helen dia bersikap begitu. Han, kamu menyiapkan rumah untukku seperti apa? Sambil menunggu mobil di depan gedung, Iseng bertanya. Dia tidak terlihat sudi untuk menjawab. Hei, Saga tidak benar-benar menyuruhmu membatalkan rumah itu kan? Kau tahu dia itu bagaimana kan? Hati-hati di jalan, Tuan. Kurang ajar, dia benar-benar tidak mau menjawab. Baiklah, aku tahu kau tidak akan sejahat itu. Han hanya membalas dengan seringai tipis di bibirnya. Noah menepuk bahu laki-laki di depannya. Kau sudah bekerja keras di samping Saga sama ini. Ya, setidaknya untuk menghadapi laki-laki yang tidak tahu datang bulan dan kehamilan itu seperti apa. Tuan benar dan paman pasti sangat bangga padamu. Mobil Noah menepi.
Seorang pengawal keluar dan menyerahkan kunci, lalu menundukkan kepala dan pergi. Terima kasih sudah menjaga Saga dengan baik. Han tidak menjawab apapun. Dia hanya menundukkan kepalanya saat Noah mengeluarkan tangan sebelum meluncurkan mobilnya keluar dari area gedung antarma grup. Laki-laki itu masih berdiri di tempatnya sampai mobil Noah menjauh. Saga, kau melewati waktu yang tidak mudah, dan kau beruntung sekali memiliki orang seperti Han di sampingmu. Noah melajukan mobil dengan kecepatan sedang, memecah jalanan yang tidak terlalu padat. Tuan besar, paman, kalian pasti bangga kalau melihat Saga dan Han saat ini. Lamunan Noah terhenti saat melihat HP-nya bergetar. Panggilan masuk. Ia hanya meliriknya sekilas dan tetap melajukan kendaraannya sampai deringan berhenti sendiri. Setelah jeda beberapa detik, HP-nya kembali berbunyi. Saat diliriknya HP masih dengan nama panggilan yang sama. Akhirnya dia menepikan mobil. Halo, Helen?